Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di peternakan HOD Group. Nah, perkenalkan nama saya Gunawan. Sekarang kita ada di salah satu farm anggota HOD Group yang ada di Desa Gemawang, Temanggung, Jawa Tengah. Di kita core bisnisnya adalah penggemukan domba. Jadi domba mulai dari datang sampai usia penggemukan di 90 hari untuk siap panen dan didistribusikan ke warung-warung sate. Ya, kita mulai bisnis ini di awal tahun 2019, bulan Maret. Jadi kita mengambil bisnis ini sebagai pilihan bahwa peternakan domba, khususnya penggemukan domba, itu ternyata pasarnya masih bagus. Kemudian kita memutuskan untuk konsentrasi di penggemukan domba ini. Kalau untuk bakalan kita bekerja sama dengan beberapa supplier ya, ada juga dari Jawa Barat, ada juga dari lokalan Jawa Tengah di sekitar sini, kemudian ada juga dari Sumatera. Artinya dengan kebutuhan yang cukup banyak, kita memang bekerja sama dengan beberapa supplier yang ada di daerah masing-masing. Kalau bakalan speknya variatif ya, kita mulai dari usia lepas sapi sekitar umur 4-5 bulan sampai dengan domba 1 tahun. Kemudian ada pangsa pasar juga yang berbeda, domba-domba dewasa seperti laktasi 1. Selama ini pasar kita salurkan ke daerah Panturaan ya, Pantura, kemudian ada juga ke Jakarta, ada juga ke daerah Bogor. Kalau kurban sementara ini tidak menjadi konsentrasi dari kami karena kita tetap istiqomah di penggemukan betina. Tapi kadang-kadang di hari raya kurban pun ada yang memang mencari betina-betina untuk dikurbankan dengan spek usia minimal di atas 6 bulan ya, karena domba setahu saya kalau usianya 6 bulan sudah bisa dipotong untuk kurban. Ya, di kita ada SOP yang harus dijalankan ya di setiap kandang. Jadi pada saat domba datang itu kita ada SOP treatment seperti pemberian vitamin, kemudian ada pemberian antibiotik, itu kita lakukan sebagai antisipasi agar domba pada saat digemukan dia sudah kita berikan vitamin di awal dan antibiotik untuk daya tahan tubuhnya. Gitu loh. Itu kita lakukan di awal. Kemudian pemberian obat cacing agar domba itu maksimal untuk digemukan, kita berikan obat cacing. Kemudian ada beberapa vitamin yang kita berikan untuk menunjang kesehatan domba tersebut. Kalau pakan selama ini kita ambil dari beberapa supplier pakan ya. Kebetulan di daerah Temanggung ini ada beberapa supplier bahan. Kemudian kita pesan untuk kita olah menjadi pakan yang akan kita konsumsi berserta grup di gudang kami. Nah, gudang kami itu letaknya juga tidak jauh dari kandang-kandang anggota-anggota kita. Jadi begitu proses makan itu selesai dibuat, mereka biasanya ambil ke gudang. Kalau perawatan saya pikir normal ya. Pagi hari itu kalau di penggemukan kita wajib membersihkan bak pakan. Biasanya ada sisa-sisa pakan yang disajikan tadi malam, itu wajib bersih.
untuk kemudian diberi pakan yang baru. Tempat minum pun seperti itu. Jadi tempat minum itu di kami wajib dikuras, ya, dibersihkan supaya dia higienis kembali untuk diberi air yang baru. Gitu. Di kita pengemukan itu wajib cukur bulu, ya. Sebenarnya cukur bulu itu tujuannya adalah untuk mendeteksi lebih dini jika si domba tersebut, biasanya kalau domba yang datang tuh kan bermacam-macam ya, ada yang dari pasar, ada yang dari petani. Jadi kita mendeteksi lebih awal dengan cukur bulu itu supaya melihat kondisi domba pada saat tidak ada bulunya. Artinya biasanya suka ada parasit atau kutu yang dibawa dari kandang sebelumnya. Kemudian secara tidak langsung pencukuran itu adalah memaksimalkan pertumbuhan domba untuk kita gemukkan agar seluruh nutrisi yang dia serap itu lebih maksimal menjadi daging yang kita harapkan seperti itu. Tantangan terberat kalau misalkan domba dari banding hewan lainnya mungkin ada nggak sih? Kalau tantangan terberat sih sebenarnya domba itu, kita bicara ruminansia misalnya antara domba dengan kambing ya. Nah, kalau menurut saya domba itu lebih mudah beradaptasi dibanding dengan kambing. Artinya di kami pun pengemukannya karena menggunakan pakan kering, jadi kita melatih domba pada saat kita mereka masuk ini, kita berikan pakan kering. Mungkin sebelumnya di kandang yang sebelumnya dia makannya rumput atau hijauan yang lain, karena di pengemukan dia harus makan kering, dia kita latih dan dia lebih mudah beradaptasi. Kemudian kalau untuk daya tahan tubuh, saya rasa domba juga lebih kuat ya ketimbang kambing. Gitu loh. Karena mungkin karena adaptasi pakannya cepat, otomatis kemungkinan daya tubuhnya juga muncul lebih cepat. Kalau biasanya yang kita lakukan adalah masa adaptasi itu tidak lebih dari 7 hari. Kalaupun ada toleransi, kita berikan sampai 10 hari. Dan setelah 10 hari itu dia sudah terbiasa dengan pakan kering, baru program pergemukan itu dimulai. Yes, bisa. Itu sangat berpengaruh juga. Artinya domba pindah dari kandang sebelumnya masuk ke kandang kita, itu pasti ada adaptasi terhadap kolom ya. Biasanya mungkin di kandang sebelumnya mereka diumbar dengan koloni yang lebih banyak, kemudian di sini kita batasi, misalnya satu kolom atau satu pen ini untuk domba kecil bisa 10 atau 11 ekor, tapi kalau domba dewasa mungkin bisa 7 atau 8. Artinya dia juga akan mengalami adaptasi di kandang baru. Kenapa adaptasi itu kita lakukan di 7 hari sampai masa toleransi 10 hari? Salah satunya faktor itu. Jadi dia adaptasi pakan, adaptasi udara, adaptasi dengan kandang baru. Seperti itu. Kalau average sih mesti ada 1-2 ya dari jumlah satu kedatangan itu. Biasanya satu kedatangan kita sekitar 70-80 ekor, itu mesti ada beberapa lah yang mungkin masa adaptasinya dia akan lebih panjang daripada teman-temannya. Tapi so far sih nggak ada masalah. Biasanya yang adaptasinya berbeda dengan kawan-kawannya itu biasanya langsung kita angkat, kita pisahkan dari koloni, kita masukkan kolom karantina untuk di treatment berbeda dengan teman-temannya gitu loh, supaya nanti dia bisa mengejar pertumbuhan teman-temannya yang normal gitu. Sampai batasan di mana mereka bisa masuk ke koloni sebelumnya ya. Biasanya terlihat dari nafsu makannya dia berbeda dengan kawan-kawannya. Kemudian biasanya kan dia tipikal kalau sudah di kandang ini kan berkoloni ya. Mungkin temannya waktunya makan dia mojok gitu kan. Tuh, kira-kira. Terakhir ya Pak, tips buat teman-teman nanti yang lagi nonton ini, kalau mau beternak domba apa aja sih yang harus diperhatikan gitu untuk ya, tipsnya adalah kalau ingin memulai beternak domba apapun itu, baik itu breeding ataupun fattening ataupun trading lah ya, karena menurut saya beternak itu banyak ragamnya. Ada yang memang tujuannya fattening, ada yang breeding, ada yang untuk trading atau jual beli. Tapi tipsnya adalah saat memulai atau memilih usaha yang akan diambil adalah kenali dulu ilmunya, pelajari, kemudian amati, setelah yakin baru eksekusi
Itu. Jadi jangan mulai beternak itu tanpa bimbingan orang yang memang sudah jalan di bisnis tersebut. Artinya teman-teman yang mau mulai dengan breeding bisa berkunjung ke kandang teman-teman yang sudah mulai breeding dan sudah jalan bisnisnya. Kemudian fattening pun seperti itu. Kenali, kemudian amati, belajar, dan eksekusi. Itu saja sih. Satu lagi mungkin Pak. Ya. Sekarang kan HMD Group ini masih fokus di fattening ya. Yes. Kedepannya ada rencana apakah? Ya, ada rencana kita memang karena kita core bisnisnya di fattening, otomatis kebutuhan kita terhadap domba-domba itu sangat banyak sekali. Tapi saat ini kita memang sedang merencanakan bagaimana kita punya breeding sendiri sebagai sumber menciptakan ekosistem agar livestock kita bisa disupport dari ekosistem yang kita buat. Artinya selama ini mungkin kita beli, next time kita akan punya sendiri yang akan kita ambil dari farm kita sendiri untuk digemukkan di farm kita sendiri. Rencananya seperti itu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan HMD Group juga bisa terus bekerja sama lagi sama Pupo untuk depan. Sama-sama, terima kasih kembali dan salam semangat buat teman-teman yang ingin beternak. Jangan lupa sebelum beternak pelajari ilmunya.